Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Gipti dengan NIM 289215036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu saya, Ibu Winasari Kusumantias, SIP MM. Untuk slide yang pertama, di sini ada mekanisme pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Transaksi-transaksi ekonomi internasional yang diadakan oleh penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang lainnya, ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lainnya. Jenis pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Yang kedua, letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang importir di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Yang ketiga, open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah pembayaran serta dokumen-dokumen. Kondisi harga. 1. Free alongside ship. Apabila harga komoditas berdasarkan FAS, maka seluruh biaya sampai dengan komoditas berada di samping kapal yang akan mengangkutnya menjadi tanggungan penjual. Yang kedua, free on board. Kondisi harga barang import free on board adalah penetapan harga barang yang diterima oleh penjual atau eksportir saat menyerahkan barang ekspor atau komoditasnya hanya sampai di palka atau perut kapal. Yang ketiga, cost and freight. CNF. Harga barang yang dijual sudah termasuk harga jual barang ditambah ongkos kapal yang mengangkut barang ekspor tersebut dari pelabuhan pemuatan sampai ke tepi dermaga di pelabuhan tujuan negara importir. Yang keempat, carriage paid to. Ekspor atau penjual menyerahkan barang kepada pengangkut atau kapal yang telah ditunjukkannya sendiri, tetapi eksportir wajib membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebutkan. Sistem Moneter Internasional. Sistem Moneter Internasional (IMS) adalah pengaturan untuk kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara di dunia terhadap mata uang lainnya. Kebijakan moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer base money sebagai sasaran kebijakan. Kerangka kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia secara eksplisit menggunakan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Tujuan kebijakan moneter di Indonesia. Tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Masalah dalam analisis neraca pembayaran. A. Seringkali mengabaikan hubungan antara transaksi-transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. B. Surplus dalam transaksi berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak selalu benar. C. Keputusan memberi bantuan AID seharusnya didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, misalnya diukur dari income, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Baik, cukup sekian presentasi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.